bosku, semalam sudah kasih prediksinya, hari ini aku mau kasih resultnya. Cuman aku belum ada cek juga berapa aku menang, berapa aku kalah. Cuman dari awal ini aku merasakan hawa-hawa kurang enak ya. Semalam Wolverhampton terbantai. Di sini kita mati. Sekarang 0-4. Di sini kita menang. Lead ini aku kecewa, sumpah parah kecewa sih. Lead ini cuma 0-0 sama MU. Aku padahal percaya kali sama MU ini, jadi mati semua. Skor 1-3 rupanya cuma 0-0, kacamata berhasil. Sini kita hancur, kalah 2. Di Aston sama WBA ini terbalik, kita menang. Skornya 2 sama. Kita nampung bola di WBA, kita menang. Di undernya kita mati. Jadi sini kita masih kurang nggak perfect ya. Untuk Fiorentina sendiri juga kurang bagus. Skor akhirnya itu 1 sama. Juve kita mati, di overnya juga kita kalah. Jadi untuk lembar pertama ini kita cuma menang di handicapnya WBA sama overnya Wolverhampton. Cuman semoga di belakang ini kita jauh lebih baik. Oke, untuk Hellas Verona semalam lawan Inter sesuai prediksi yang aku bilang, Inter nggak bakal cepat kali menang. Jadi handicapnya kita menang, di undernya kita juga menang. Jadi sini kita masuk mantap. Cagliari masih tergelincir kita semalam sedikit ya, pada 3-2 di Cagliari kita menang karena aku bilang semalam ada 7 pemain yang cedera. Untuk di undernya kita masih kalah karena skor sampai 5. Ini kita juga sama di Atlanta ini masih membantai ya, pembantaian luar biasa, skornya 5-0. Ini Atlanta kita menang, 3-3 nya kita menang. Untuk undernya kita masih kalah, karena prediksi cuma 3-0 sebenarnya. Aku juga semalam ada sempat bilang ini aku ragu dikit. Untuk Barcelona kita draw semua ya, skornya 1-2, handicapnya kita draw. Untuk undernya kita draw. Jadi yang apa nih kurang kuat. Yang di sini kita menang 1-2-3, 4-5-6, 6 menang, 2 kalah, 2 draw. Untuk yang ini kita juga draw, di sini kita draw karena skornya 1-0 ya. Di overnya kita masih kalah, jadi di sini masih stabil. Untuk MU party kita semalam atau bill kita kalah, WBA kita kalah juga, Juventus kita kalah, dan Verona kita menang, MU draw. Barcelona kita draw, City kita kalah, Atlanta kita kalah, Wolverhampton kita kalah, Cagliari kita menang, MU kita kalah. Jadi yang di sini sangat fail ya. Untuk hari ini aku bisa bilang fail karena belum mendekati 50% kemenangan kita semalam. Di sini kita gagal. Oke, jadi semalam karena kita masih kurang perfect, hari ini aku mau coba se-perfect mungkin. Jadi aku main tim yang lebih sedikit. Aku mau main untuk tanggal 26 sampai 27 untuk hari ini sama besok. Kita tetap dari Liga Inggris, ada Leicester versus Crystal Palace. Untuk handicapnya itu ada sekitar 3 atau 4 pasaran, 75, 1, 1,25 sampai 1,5. Untuk OU-nya ada 2, 2,25, 2,5 sampai 2,75. Untuk pertandingan ini cukup stabil ya, karena dua-duanya juga di posisi yang cukup enak gitu. Orang ini sama-sama pasti sudah bisa dibilang aman untuk tiket mereka masuk ke Liga Inggris musim depan tahun 2021-2022. Orang ini pasti sudah masuk tetap Liga Inggris. Cuman bedanya untuk Leicester dia punya ada kesempatan dapatkan tiket Liga Champions. Leicester ini masih jarang masuk Liga Champions, cuman musim depan ada kemungkinan besar dia masuk Liga Champions karena dia ada di peringkat 3, yang Spurs di 13, jadi Inggris dia aman berdua. Untuk Liga Championsnya mungkin Leicester bisa masuk. Untuk poinnya sih cukup jauh dari atas tempat dia, peringkat 3 ke 4 dan 5 sampai 7 itu masih jauh, mungkin sekitar 6 poin, 5 poin. Jadi untuk Leicester di peringkat 3 sih sudah aman, dia hanya cukup butuh draw atau menang 1-2 kali, mungkin sudah pasti mendapatkan tiket Liga Champions-nya. Jadi yang ini dia aku berpendapat akan bermain lebih santai. Satu lagi Palace nih
macam kalau yang sering nonton bola dari zaman 2013-2012, dia sistemnya hampir sama kayak Liverpool. Liverpool itu dulu punya sistem jika jumpa tim besar tuh dia kuat, jumpa tim lemah bisa kalah atau draw. Jadi kali ini dia jumpa tim yang besar, mungkin akan draw ataupun menang tipis Leicester-nya. Jadi aku main di Leicester, di Palace, Crystal Palace ya, plus 1,25. Untuk overnya aku main under aja 2,5 karena aku nggak yakin skornya jauh. Jadi ini untuk Crystal Palace sama Leicester. Yang kedua dari Italia ada Torino lawannya Napoli. Nah, untuk Napoli ini dia tampil cemerlang luar biasa. Sama di minggu lalu dia lawan Lazio, dia bantai sampai 5-2 kalau nggak salah, di 25 atau 5-2 lawan Lazio. Jadi untuk pasarannya ini dibilang cukup aneh, pasarannya ini nggak besar. Untuk OU-nya juga ada 2,5, 2,75, 3 sampai 3,25. Jadi untuk yang ini nih posisi yang sama-sama orang yang lagi bersaing. Kenapa bersaing? Torino ini ada di peringkat 16, Napoli ini ada peringkat 5. Torino kuat. Torino ini dia punya poin sama kayak peringkat 17-18 di Liga Italia. Poinnya cuma 31. Dan 17-18 juga 31. Dia cuma menang posisi gol. Jadi Torino ini bakal berusaha untuk menang atau draw supaya terlewat dari deklarasi. Karena poinnya sama, dengan kepleset sekali aja dia langsung turun ke deklarasi. Atau peringkat 17-18 nya itu draw aja, dia masuk langsung deklarasi peringkat 18. Kalau Napoli ini peringkat 5. Dia ini belum dapat tiket Liga Champions. Poin dia sama kawannya di atas, musuhnya di atas, cuman sekitar 3 poin. Jadi dia butuh poin penuh untuk pertandingan ini supaya bisa main di Liga Champions musim depan. Jadi orang ini sama-sama bakal fokus menang kali. Cuman karena Napoli sedang bagus-bagusnya di minggu lalu, aku masih mau main di Napoli. Aku mau main di minus setengah. Dan untuk over undernya aku main over karena golnya juga banyak sekali di minggu lalu. Jadi match ketiga itu masih di tim yang sama. Ini adalah hasil pembantaian dari Lazio. Dari Napoli sebelumnya, Lazio dia lawan Milan. Lazio ini sekarang ada di peringkat 6, sedangkan Milan ini peringkat 3. Ini sama-sama lagi bagus-bagusnya main. 5 pertandingan terakhir bisa menang 3-4 gitu. Cuman dalam pertandingan ini minggu lalunya dua-duanya barengan kalahnya, barengan. Lazio yang dibantai sama Napoli, si Milan yang kalah sama Sassuolo di San Siro. Jadi kemenangan orang itu atau performa orang itu mungkin agak menurun. Sedangkan Milan sudah di posisi 3 yang cukup aman dan Lazio yang masih 6. Aku sih berfeeling di Lazio, apalagi Milan ini sedang kehilangan pemain-pemain ujung tombak kayak Mofi, itu nggak bakal main. Ibrahimovic itu nggak bakal main untuk pertandingan ini. Jadi untuk ini aku kasih pasarannya itu ada 4, 0, 0,25, 05, 0,75. Untuk OU-nya itu ada 2,5, 2,75, 3, 3,25. Kalau ini aku main Lazio, kenapa? Karena Lazio ini lagi bagus sama strikernya on. Main di 0,5. Sedangkan untuk overnya aku tidak main over juga, karena sama-sama tim besar, saatnya golnya cukup banyak. Terus untuk pertandingan selanjutnya itu ada Eibar. Eibar ini yang buat kita kalah 2 pekan atau pekan lalu di parlay kita. Lawannya itu ada Sociedad. Nah ini aku agak menarik aku rasa untuk dibahas. Eibar ini di peringkat 20, sedangkan Sociedad ini di peringkat 5. Aku kasih beberapa info atau tips-tips kayak prediksi aku atau video aku sebelumnya. Aku ada kasih 4 tips, yang ini aku cuman kasih sekitar 3. Di Cagliari semalam aku kasih yang tentang Roma cedera 7. Yang ini Eibar ini sudah 80% bakal terregulasi karena dia peringkat 20 sama poinnya masih jauh di bawah peringkat 19.
Jadi kemungkinan untuk deklarasinya sudah mungkin 80%. Itu yang pertama. Yang kedua itu pemain Eibar itu ada 4 cedera. Cedera ini kayak gini lambang biasa, cedera. Ada sekitar 4 ini mungkin terlihat banyak. Cuman kalau mau dilihat di bagian Sociedad itu cederanya sampai 13. Tim sepak bola itu ada 11, dia cederanya sampai 13. Jadi bisa dikatakan pemain-pemain yang cedera ini bukan pemain-pemain cadangan atau pemain-pemain juniornya. Cuman ada pemain-pemain yang kelas senior, kelas profesional, kayak salah satu mantan pemain Manchester City, David Silva, yang mengangkat game Sociedad ini ke peringkat 5 La Liga nih, juga tidak akan main. David Silva tuh nggak bakal main. Jadi kemungkinan game yang akan dimainkan oleh Sociedad itulah game yang dimainkan oleh junior-juniornya atau semi junior, beberapa pemain senior dan sisanya junior atau pemain-pemain muda. Jadi pendapat aku untuk kali ini Eibar sanggup menahan karena ini posisinya masih Sociedad yang kasih bola. Untuk handicapnya Sochi kasih bola ya. Ini ada kasih pasaran sekitar 0,75, 1 sampai 1,25. Jadi ini masih enak sekali kalau kita mau ambil. Untuk over undernya itu ada 2,5, 3, 3,25, 3, ada 2,75 juga sorry. Jadi pendapat aku dengan pemainnya 13 cedera dan David Silva yang nggak main Eibar ini sudah enak. Jadi kita main langsung di handicapnya. Eibar kita tangkap plus 0,75, oke. Untuk OU nya ini karena timnya banyak yang nggak main, kemungkinan ini golnya aku sarankan mungkin banyak. Kita main di over cuman 2,25 aja. Oke, untuk selanjutnya karena sudah 4, ada sekitar 2 tim lagi, cuman 2 tim inilah bukan tim-tim yang canggih, bukan tim-tim yang besar. Jadi untuk datanya aku nggak dapat terlalu banyak, aku cuman sesuai feeling aku karena beberapa pertandingan terakhir aku ada sedikit pantau. Itu ada dari namanya agak susah ya, North-Zealand. Ini bukan dari Indo tadinya, mungkin dari tim-tim besar di luar. Midtjylland, aku juga pernah prediksi sebelumnya, cuman aku kecewa dengan Midtjylland yang skornya 0-0, pur 1,5 kalau nggak salah aku di video ke-4 atau 6 hari lalu. Ini untuk handicapnya kita ada 0,75, 1,25. Untuk OU nya itu ada 2,5, 2,75 sampai 3. Kalau untuk ini sih nggak terlalu banyak info, cuman aku sesuai feeling aku aja. Midtjylland hari itu bagus main. Untuk 4 pertandingan terakhir dia menang 3-1 draw. Cuman nggak tahu aku kenapa ini di peringkat 5 nih, ini peringkat 5, ini peringkat 1 nih. Aku hari ini lebih feeling untuk nahan bola di note. Aku tulis note aja ya karena panjang kali susah nulis. Note aku +1. Kenapa? Karena aku berprediksi Midtjylland ini kurang bagus nanti bertamu di North-Zealand. Jadi aku main di sini. Untuk over undernya aku main undernya karena cukup tinggi, 2,75 aku main. Jadi untuk yang ini aku cuma main di North sama undernya. Terus pertandingan terakhir itu IFK Göteborg. Ini di Liga Denmark lawan Degerfors. Untuk video aku yang ke 6 hari sebelumnya juga aku ada prediksi antara Midtjylland sama Göteborg, satu lagi di Fburg. Untuk Fburg sama Göteborg hari itu aku tembus kalau nggak salah. Aku main 1 parlay, 1 handicap, 1 over under, 1 handicap, 1 over under sama Fburg. Menang 3, 1 draw kalau nggak salah. Drawnya di over 2. Jadi ini untuk handicapnya juga nggak kalah kecil ya. Ini cuma ada 2 pasaran yang disediainnya. Jadi untuk handicapnya segini. Untuk OU nya ada 2,25 sampai 2,5. Ini palingnya nanti kalau ada pasar lagi juga ditambah 1 di 0,25 gitu. Jadi aku main di Göteborg, aku kasih langsung. Aku main di Gote. Aku Gote kasih setengah sama over 2. Kenapa aku ambil Göteborg? Ini bukan tanpa alasan. Göteborg ini sangat bagus kalau main di kandang. Buktinya dia lawan Fburg tuh 5 pertandingan terakhir
6 pertandingan terakhir dia nggak pernah kalah di kandang sama sekali lawan F-Book. F-Book itu kalau nggak salah peringkat 2 di liga, peringkat 5 atau 4 di liga ini di musim lalu. Jadi pendapat aku, Göteborg adalah salah satu tim yang kuat di kandang. Untuk di luar kandang masih harus dipertanyakan, harus kita cek statistiknya lagi teman. Kali ini Göteborg all in. Untuk build-nya aku nggak bisa kasih banyak karena pertandingan juga sedikit, feeling aku juga kurang bagus untuk semalam, jadi aku mau cari yang aman-aman aja. Dari 6 prediksi aku kasih 5. Ada dari Crystal Palace, aku main di plus 1,25. Untuk yang Napoli aku ini kasih di 0,5. Untuk Lazio aku lebih main over, dia lawan Munchen di sini, lawan AC Milan. Untuk Eibar karena banyak 13 cedera tadi, ini yang mendukung aku nampung 1/3/4 atau 0,75. Antara ini aku lebih main di Gote, ini aku skip di parlaynya. Cuma untuk single bet-nya aku masih bisa prediksi itu, mau diikuti juga silakan. Untuk aku main di Gote aku ngasih setengah. Jadi untuk hari ini pasarannya nggak terlalu banyak, jadi aku kasih cuman yang ini. Silakan diikuti kalau satu prediksi atau ada feeling yang sama-sama aku. Jadi sekian dari aku, master prediksi bola. Aku juga ada YouTube channel, bisa di subscribe juga atau like, komen atau segala macam. Jadi sekian dari aku, terima kasih, salam hoki, salam JP.